Urusan juga urusan tenaga kerja, TKA asing. Pak Jokowi itu anti asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya langsung cek imigrasi, coba saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80 ribu. Yang dari Tiongkok itu 24 ribu. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab. Berapa itu? 80%. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32%. Kita ini 1% saja nggak ada. 1% saja nggak adanya, 0,03%. Oh, ributnya kayak diserbu. Nggak ada, nggak. Karena memang betul-betul kita rem, kita batasi. Justru orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu. Di Cina saja. Di Taiwan 200 ribu. Di Hong Kong 160 ribu. Jadi total berapa? 440 ribu. Berarti orang sana itu anti Indonesia kalau anti-antean. Buatan mantan Presiden Barack Obama yang berjudul American Factory. Di film dokumenter itu, Barack Obama menggambarkan permasalahan antara tenaga kerja Cina dan tenaga kerja Amerika yang sampai sekarang pun sulit terselesaikan. Dan di film itu juga menggambarkan apa yang menjadi akar masalahnya. Film American Factory menggambarkan situasi di mana banyak perusahaan Amerika bangkrut dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan Cina. Ketika Cina masuk dengan investasinya, mereka juga masuk membawa budayanya ke dalam. Apa budaya Cina yang dibawa ke dalam perusahaan Amerika itu? Ya, jelas budaya kerja. Film America Factory menggambarkan betapa bedanya budaya kerja antara bangsa Amerika dan bangsa Cina. Kalau yang Cina kerjanya itu keras, sedangkan yang asli Amerika kerjanya itu santai. Tenaga kerja Amerika itu banyak tuntutannya, mulai dari jam makan siang, jam istirahat siang, jam merokok, dan lain-lain sebagainya. Itu di luar dari tuntutan mereka untuk kesejahteraan, untuk kehamilan, untuk libur, dan segala macam. Sedangkan tenaga kerja Cina yang dibawa dari negaranya itu tidak pernah menuntut ini itu, mereka kerja aja. Bahkan dalam film itu digambarkan satu orang tenaga kerja Cina bisa menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan tenaga kerja 3 orang dari Amerika. Sebagai sebuah perusahaan tentu mereka menuntut efektivitas kerja, karena itu urusan dari produktivitas perusahaan mereka. Karena itu, perusahaan dari Cina lebih senang membawa tenaga kerja dari negaranya sendiri daripada mempekerjakan tenaga kerja dari negara lain. Dan itu berlaku bukan hanya di level manajer, tapi juga berlaku di level bawah, seperti tukang las, sampai di administrasi. Dan tentu saja situasi itu membuat banyak tenaga kerja dari Amerika cemburu berat, karena perusahaan dari Amerika lebih memprioritaskan tenaga kerja dari Cina daripada dari anak kampung tersebut. Dan akhirnya terjadilah bentrokan antara tenaga kerja Amerika melawan tenaga kerja Cina karena benturan budaya yang sangat keras di antara dua bangsa itu di dalam sebuah perusahaan. Film American Factory yang diproduksi oleh Barack Obama itu bisa jadi acuan dengan apa yang sekarang terjadi di negeri ini. Ketika Indonesia membuka investasi asing masuk,
perusahaan asing masuk membawa tenaga kerja dari negara-negara asalnya yang sesuai dengan budaya kerja mereka. Dan itu jelas pembenturan budaya keras dari budaya kerja kita yang sebagian besar kebanyakan dikuasai oleh organisasi-organisasi buruh yang banyak menuntut ini, itu, dan lain sebagainya, tapi produktivitasnya sangatlah rendah. Kasus bentrokan di perusahaan smelter di Morowali mirip-mirip dengan film America Factory. Ada dua kekuatan besar di perusahaan itu antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Cina. Tenaga kerja Indonesia karena merasa sebagai penduduk asli negara mencoba memaksakan kultur Indonesia di perusahaan Cina yang lebih mengutamakan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Dan ini terjadinya di level pekerja bawah yang biasa harusnya ini diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Tetapi ketika perusahaan Cina itu melihat produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah, mereka akhirnya memasukkan tenaga kerja dari Cina untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Saya tidak membela perusahaan Cina di Indonesia, tapi saya menggambarkan bagaimana benturan budaya itu bisa menjadi sebuah bentrokan yang terjadi di beberapa minggu yang lalu di Morowali sana. Beberapa tuntutan yang katanya tidak dipenuhi oleh perusahaan berubah menjadi kerusuhan karena ketidakmampuan tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja Cina. Tapi memang tidak mudah menyelesaikan masalah tersebut. Di satu sisi kita butuh investasi asing untuk membangun Indonesia, apalagi dalam hal pengelolaan tambang. Kita tertinggal jauh secara teknologi dengan negara lain yang lebih aktif dan lebih progresif. Lahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.